terlebih dahulu. Ya, mulai. Kita sama-sama membaca Al-Quran Al-As. Baik, kita akan cek kehadirannya ya. Ada beberapa orang yang terlihat kosong bangkunya. Kita cek saja siapa yang hadir dan tidak hadir. Aditya Iza Mahendra, Ahmad Sepri Alsandi, Andra Saputra. Terima kasih. Baiklah, untuk materi kita hari ini kita akan membahas tentang beribadah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan perhatikan di layar yang ada di depan ya. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, Bapak ingin mengulangi pelajaran kita yang telah lalu. Kalian masih ingat atau tidak? Apa pelajaran kita yang lalu? Nikah ya. Baik. Ada apa aja? Wajib. Wajib apa lagi? Mubah apa lagi? Sunnah apa lagi? Haram. Haram. Nah, kalau haram kenapa haram? Menikahi yang satu kandung. Ya, terus Terus. untuk menyakiti ya, untuk menyakiti pasangan. Terkait pelajaran kita hari ini anak sekalian, yaitu beribadah dan bersyukur kepada Allah. Ada yang bisa memberikan contoh tentang ibadah? Apa ibadah? Penyembah Allah SWT. Menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya apa? Mencari ladang pahala. Mencari ladang pahala. Contoh ibadah coba. Mengerjakan sholat. Mengerjakan sholat. Apa lagi? Bayar zakat. Bayar zakat. Apa lagi? Mengaji. Mengaji. Apa lagi? Kalau naik haji. Ibadah. 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 Oke, terima kasih. Tanda sekalian, mengingat materi kita hari ini tentang ibadah, artinya ibadah itu sesuatu yang sangat penting, yang perlu kita pahami. Karena kita diciptakan Allah, jin dan manusia itu diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah. Oleh sebab itu, kita beribadah seperti yang kita ungkapkan dalam ketika kita sholat. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sekarang silakan perhatikan di layar. Bapak akan menyampaikan materi awal tentang beribadah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta berbuat baik ya. Tujuan dari pembelajaran ini ya, pertama setelah tadi mengaji sejarah, menghafal, mendiskusikan dan menggali informasi dari berbagai sumber, kalian mampu mempertahankan keimanan tentang kewajiban beribadah dan bersyukur dan berbuat baik serta membiasakan dalam berperilaku sehari-hari sesuai isi kandungan Quran surat Luqman ayat 15. Nah, sekarang perhatikan ya, kalau diperhatikan nanti kita di sini Anda lihat surat Luqman ayat 13. Bisa kita baca sama-sama ya? Oke, bawa ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Luqman libnihi wa huwa ya'idhu la tusyrik billah inna syirka la zulmun adzim. Oke, siapa di antara kalian yang bisa membacakan terjemahnya? Ya, Pak. Oke, silakan dibaca. Artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya,
ketika dia memberi pelajaran kepada anaknya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Oke, terima kasih. Sekarang kita pelajari tentang hukum bacaan yang ada dalam surat Luqman yang kita baca tadi. Ya, lihat di monitor di layar ini tentang hukum bacaan. Ya, di sini ada wahnan ala wahnin, wahnan ala wahnin. Ya, di sini ada tanwin bertemu dengan huruf ain. Hukum bacanya adalah izhar khalqi. Baiklah, teman sekalian, untuk kita mendalami materi ini, Bapak minta kalian membentuk kelompok diskusi. Kita akan berdiskusi bersama-sama untuk menggali informasi yang ada di dalam surat Luqman ayat 13 dan 14. Bisa semua? Bisa. Sekarang silakan buat 3 kelompok. Baik, sekarang sudah ada 3 kelompok gitu ya. Sudah ada 3 kelompok. Bapak akan berikan tema diskusi masing-masing kelompok. Nah, kelompok 1 membahas tentang tajwid. Ya, hukum bacaan yang ada di Quran surat Luqman. Ya, bisa ditulis? Ya. Kelompok 2 membahas tentang perbuatan syirik kepada Allah. Perbuatan syirik kepada Allah. Dan yang kelompok 3 membahas tentang cara bersyukur kepada Allah. Saya? Oke, silakan dilanjut dengan diskusi. Ya, silakan. Jaga lisan juga bisa. Saya itu ada hormon. Saya syirik itu menyebab kayak masuk itu menaati selain Allah. Sekarang silakan masing-masing kelompok secara bergantian untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan kelompok 1. Baiklah teman-teman, di sini saya akan mempresentasikan hukum bacaan tajwid di surah Luqman ayat 13. Nah, yang pertama itu bacaan wa'idqo. Kenapa dibaca dalam surah Luqman ini hukum tajwidnya yaitu mat asli atau mat tabi'i? Karena huruf ko berharokat fathah bertemu dengan alif, setelahnya maka bertemu harf. Lanjut, silakan di kelompok 2. Yang mau presentasi siapa? Silakan Irfan, silakan presentasikan. Baik teman-teman, di sini saya akan mempresentasikan hasil kelompok saya yaitu usaha sulit yang itu aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberiku makan. Sesungguhnya Allah dialah Maha Pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan bagi sangat kokoh. Oke, sekarang dilanjutkan presentasi dari kelompok 3. Silakan, siapa yang wakil kelompok 3? Ya, silakan maju. Presentasikan. Oke, kami akan mempresentasikan tugas kelompok kami tentang apa arti bersyukur. Apa yang dimaksud dengan bersyukur adalah tidak mengeluh atas segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan, baik itu rasa senang maupun sulit. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah An-Nahl ayat 18 yang artinya, dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Oke, baiklah anak sekalian, kita tadi sudah berdiskusi, kemudian sudah masing-masing kelompok sudah mempresentasikan hasilnya. Sekarang Bapak minta salah satu dari kalian untuk membuat kesimpulan.
dari materi yang kita pelajari hari ini. Ayo, siapa yang bersedia? Silakan. Ada yang bersedia? Ayo silakan tunjuk tangan yang bersedia. Ya, ya silakan ke depan. Tolong yang lain perhatikan ya. Baik teman-teman, kesimpulan yang akan saya bacakan tentang hikmah beribadah dan bersyukur kepada Allah. Beribadah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki banyak hikmah sebagai berikut. 1. Ibadah dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah serta menjauhkan kita dari perbuatan syirik. 2. Ibadah dapat mendekatkan diri kita kepada Sang Khalik, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan keberadaan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, alhamdulillah pembelajaran kita hari ini luar biasa sekali. Ya, berikan tepuk tangan untuk kita semuanya. Sekalian, dari pembelajaran kita jelaslah sudah bahwa beribadah itu adalah kewajiban kita sebagai hamba kepada Sang Khalik yang menciptakan kita. Kemudian, ya, ibadah kita ini tidak boleh dicampuri dengan hal-hal yang syirik. Contoh syirik itu apa tadi? Menyembah pohon. Kemudian apa lagi? Menyembah patung. Apalagi percaya kepada keramat. Ya, jadi tolong ini dihindari. Kemudian kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan kita bersyukur maka Allah akan menambahkan nikmat kepada kita. Oke, baik, kalau sudah paham semua ya? Paham. Oke, baik, sebelum itu Bapak ingin mendengarkan apa pendapat kalian dari pembelajaran kita hari ini. Apakah menyedihkan, apakah menyenangkan, atau membosankan? Ayo, siapa yang mau memberikan refleksinya? Silakan, kelompok 1. Menyenangkan sekali, Pak. Menyenangkan. Yakin? Yakin. Oke, yang kelompok 2 silakan. Oke, yang kelompok 3. Yo, begitu menyenangkan. Ada kritik dan saran tidak? Cukup. Baik, kalau demikian ya, pekan depan kita akan bertemu lagi untuk melanjutkan pembelajaran ini. Oleh sebab itu, ya, silakan nanti dirangkum ya untuk materi berikutnya. Ya, lihat di halaman 85 buku materi kita, buku paket kita ya. Nanti silakan dirangkum. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, ya, nanti silakan dikerjakan post test. Ini benar berhasil nggak pelajaran hari ini ya? Nanti linknya Bapak kirim di WA grup. Coba abang cek. Bapak sudah kirim tadi, cek kan? Oke, sudah masuk? Oke, sudah masuk ya. Silakan dikerjakan. Nanti nilainya akan Bapak share di minggu depan. Oke, baik anak-anak sekalian. Karena waktu kita sudah hampir habis untuk pertemuan hari ini, ya, Bapak berharap kita semua menjadi anak-anak yang baik, menjadi anak-anak yang soleh. Kita berbakti pada orang tua kita, dan kita adalah orang-orang yang terbaik, dan insya Allah kita akan masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Kita akhiri pembelajaran kita dengan membaca hamdalah.